anak-anak, kali ini kita akan belajar materi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini adalah materi terakhir dari semester 1 untuk matematika kelas 10. Untuk lebih jelasnya, kita simak dari tayangan berikut ini. Nah, langkah pertama kita harus menggambar daerah pertidaksamaan. Nah, karena di sini materinya sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka untuk bentuk umumnya di sini sebagai berikut ya. Jadi, untuk tandanya ini menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaannya ada 4. Nah, untuk bentuk umum pertama di sini bisa AX plus BY lebih dari C, atau AX plus BY kurang dari C, atau AX plus BY lebih dari sama dengan C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi ada 4 bentuk umum, di mana A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Nah, untuk menggambar pertidaksamaan, nanti gambar grafiknya, jika tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambar penuh. Kemudian, jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya digambar putus-putus. Nah, jadi untuk gambar garisnya nanti memperhatikan tanda ketidaksamaan. Kemudian di sini nanti menentukan daerah arsiran atau daerah penyelesaian. Nah, nanti ada 2 cara. Yang pertama, bisa dari melihat koefisien Y dan tanda ketidaksamaannya. Lalu yang kedua, nanti menggunakan titik uji. Jadi, kalian bisa pilih salah satu saja yang menurut kalian paling mudah. Nah, di sini kalau untuk cara koefisien Y sama tanda ketidaksamaan, ini ada 2 kondisi. Untuk yang tanda ketidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka nanti bertanda positif. Kalau yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka bertanda negatif. Lalu nanti dikalikan dengan tanda koefisien Y. Jadi tanda ketidaksamaan yang tadi ini dikalikan sama koefisien Y-nya. Jadi dilihat koefisien Y-nya bernilai positif atau negatif. Nah, nanti ada 4 kondisi yang memenuhi. Kalau hasil perkaliannya bernilai positif, itu berada di atas garis pembatas ya untuk arsirannya. Nah, kalau bernilai negatif, nanti berada di bawah garis pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Lukislah daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan Y kurang dari X plus 1. Nah, langkah pertama kan kita harus menggambar kurvanya terlebih dahulu, nanti baru diarsir. Nah, untuk menggambar kurva kan harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat ya? Nah, di sini, kalau misalnya menentukan titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y, itu kan yang paling gampang, kita pilih angka 0 ya, baik untuk X maupun untuk Y. Nah, jadi kita langkah pertama biar gampang itu menggunakan tabel. Nah, di sini kita buat tabelnya dulu. Berarti ada X, Y, nanti hasilnya X, Y. Nah, kemudian di sini karena kurvanya linier, itu cukup dengan 2 titik potong saja. Nah, ini kita garis ya tabelnya. Kita cari nilai yang di sini. Nah, yang paling mudah kan kalau X-nya 0, nanti dapat Y-nya berapa di sini. Kemudian kalau Y-nya 0, nanti dapat X-nya berapa, kayak gitu kan.
kita cari dari pertidaksamaan ini. Nah, di sini kan bentuknya pertidaksamaan. Untuk memudahkan menghitung, kita ubah tanda ketidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Ini tujuannya biar gampang. Jadi, kalau untuk X sama dengan 0, nanti Y-nya berapa, kayak gitu. Kita tulis pertidaksamaannya yang diganti dengan tanda sama dengan ya, berarti Y sama dengan X plus 1. Kemudian X-nya kita gantikan dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 0 ditambah 1, berarti Y sama dengan 1. Nah, di sini kalau X-nya 0, Y-nya 1, berarti X, Y-nya 0,1. Nah, kemudian sekarang gantian. Kalau Y-nya 0, nah, ini, maka X-nya berapa? Nah, kita substitusikan. Kita tulis persamaannya di sini. Kan tadi Y sama dengan X plus 1. Sekarang gantian Y-nya diganti 0 sama dengan X plus 1. Nah, ini satunya pindahkan ke ruas kiri jadi min 1 sama dengan X. Nah, berarti kalau Y-nya 0, X-nya min 1. Berarti di sini kita isikan min 1. Berarti titik potongnya di sini min 1,0. Nah, dari dua titik ini cukup untuk menggambar kurva linier. Kita masukkan ke sistem koordinat Kartesius ya. Yang pertama untuk 0,1 berarti X-nya 0. Ini kan ini sumbu X, kemudian ini yang atas sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kemudian ini tadi 0,1 ya, berarti X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ini, min 1,0. Berarti X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti ada di sini. Nah, kemudian dari dua titik ini, kita hubungkan garis pembatas. Ini ada dua ya. Nah, tadi kan kita lihat tanda ketidaksamaan. Kalau hanya lebih dari atau kurang dari, berarti garis pembatasnya atau kurvanya digambar putus-putus. Nah, ini berarti gambar kurvanya putus-putus ya. Jadi dari dua titik ini kita buat garis putus-putus. Nah, ini. Kemudian tinggal menentukan arsirannya. Tadi kan bisa dengan dua cara ya. Bisa cara koefisien sama tandanya, bisa dengan titik uji. Sekarang kita gunakan cara koefisien dulu. Nah, di sini koefisien yang dilihat dari pertidaksamaan ini adalah koefisien Y. Nah, koefisien Y sebagai patokannya, ini Ibu tulis kembali, Y kurang dari X plus 1. Nah, di sini koefisien Y-nya kan bernilai positif. Kemudian tanda ketidaksamaannya karena kurang dari, pokoknya kalau yang kurang-kurang itu bernilai negatif. Nah, ini hasil kalinya, berarti ini positif kali negatif kan hasilnya negatif ya. Nah, kalau negatif, berarti kan arsiran di bawah kurva. Nah, berarti kalau yang bagian sini di atas kurva atau di atas garis pembatasnya, kalau yang bagian sini di bawah garis pembatasnya. Nah, berarti untuk DHP-nya dari cara koefisien Y sama tanda ketidaksamaan kan di bawah kurva. Berarti di sini. Nah, sekarang Ibu ajari cara kedua menggunakan titik uji. Nah, untuk menggunakan titik uji, kita pilih sembarang titik yang ada pada kurva tersebut. Nah, biasanya titik yang paling gampang itu 0,0.
kalau untuk titik uji ya. Nah, langkah pertama kita tulis pertidaksamaannya. Y kurang dari X plus 1. Kita substitusikan 0,0 ini. Berarti kalau Y-nya 0, kemudian X-nya juga 0, nanti diperoleh pernyataan. Nah, pernyataannya benar apa salah, kayak gitu. Ini berarti kan 0 kurang dari 0 ditambah 1 kan 1. Nah, pernyataan ini benar apa salah? 0 kurang dari 1. Benar ya? Nah, kalau benar berarti arsiranya itu memuat titik 0,0. Nah, sementara titik 0,0 itu berada di bawah garis. Nah, berarti ini sesuai ya antara yang ini sama yang ini. Nah, jadi arsiranya berada di bawah garis pembatas. Di sini, ini kita arsir. Ini sebagai daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, ini langkah untuk menjawab soal nomor 1. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat kuncinya yang jelas ya. Karena kalau misalnya tulisan tangan Ibu barangkali kurang jelas, di sini bisa kalian lihat kuncinya. Nah, ini sama, menentukan titik potongnya dengan cara tabel. Kemudian di sini menggunakan cara koefisien sama tanda ketidaksamaan sehingga diperoleh DHP-nya di bawah garis pembatas dan garisnya digambar putus-putus. Ya, untuk contoh 1 jelas ya. Kita lanjutkan ke contoh 2. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Oke, langkah mengerjakannya sama seperti tadi. Yang pertama kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat tabelnya dahulu ya. Nah, berarti kita bikin tabel X sama Y, kemudian X, Y. Nah, tadi kan angka yang paling gampang untuk disubstitusikan adalah kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kayak gitu kan ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Kita isikan dulu di sini. X-nya 0, nanti Y-nya dicari berapa, Y-nya 0, X-nya dicari berapa. Nah, kita cari dengan cara tanda ketidaksamaan di sini untuk memudahkan perhitungan ya. Kita ganti dengan tanda sama dengan. Nah, maka di sini jika X sama dengan 0, maka Y-nya, ini kita tulis dulu, berubah jadi persamaan. Berarti min 2x plus 5y sama dengan 10. X-nya diganti 0. Berarti min 2 kali 0 plus 5y sama dengan 10. Di sini min 2 kali 0 itu kan 0. 0 plus 5y sama dengan 10. Berarti tinggal 5y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 5 atau Y sama dengan 2. Nah, di sini kita isikan 2. Berarti untuk titik potong yang pertama 0,2. Lalu kita gantian mencari X kalau Y-nya 0. Kita tulis lagi ya persamaannya. Min 2X plus 5Y sama dengan 10. Y-nya diganti 0, berarti di sini min 2X plus 5 kali 0 sama dengan 10. Nah, 5 kali 0 itu kan 0. Berarti tinggal min 2X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. Nah, berarti di sini kita isikan kalau Y-nya 0, X-nya negatif 5. Di sini ya, min 5. Oke, berarti titiknya min 5,0. Nah, dari dua titik ini kita bisa menggambar suatu kurva linier. Untuk yang pertama, titik 0,2. Ini seperti biasa ke sistem koordinat kartesius. Ini ada sumbu X, yang atas sumbu Y. Nah,
Untuk titik yang pertama 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2 berarti di sini ya. Ini kita buletin biar gampang. Kemudian yang kedua min 5,0 berarti di sini X-nya min 5, Y-nya 0. Nah, dari dua titik ini tadi, kita hubungkan garis. Tadi kan kalau untuk kurva yang tanda ketidaksamaannya di sini lebih dari sama dengan, atau ada sama dengannya ya, berarti kurvanya terhubung. Nah, berarti garisnya penuh ya. Tapi kalau tanda ketidaksamaannya hanya kurang dari atau lebih dari lah putus-putus. Ini kita gambar garis terhubung ya. Nah, ini mohon maaf kalau gambarnya tidak lurus. Nah, tadi titiknya di sini. Ini untuk kurvanya. Kemudian karena ini pertidaksamaan, maka kita cari DHP atau arsirannya. Kita pakai dua cara dulu ya. Yang cara koefisien Y sama tanda ketidaksamaan, kemudian nanti dengan titik uji. Yang pertama, kalau untuk koefisien Y, ini kita tulis kembali pertidaksamaannya, min 2X plus 5Y sama dengan, mohon maaf, lebih dari sama dengan 10. Nah, kita lihat koefisien Y di sini bernilai positif atau negatif? Iya, ini bernilai positif ya. Depannya kan plus. Berarti ini nilainya positif. Lalu untuk tanda ketidaksamaan, lebih dari sama dengan. Kalau yang lebih-lebih itu juga bernilai positif. Nah, kalau yang kurang-kurang lah bernilai negatif. Ini kita kalikan. Berarti positif kali negatif hasilnya positif. Nah, positif di sini artinya arsiran berada di atas garis. Nah, ini untuk cara koefisien sama tanda ketidaksamaan. Sekarang kita cek dengan titik uji. Biar gampang kayak gitu. Atau untuk membandingkan ya. Kalian sih boleh memilih yang menurut kalian paling gampang yang mana. Ini titik uji yang paling mudah. Pakai titik 0,0. Tinggal disubstitusikan saja ke pertidaksamaannya. Ini tulis kembali. Min 2X plus 5Y lebih dari sama dengan 10. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti min 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari sama dengan 10. Ini kan bilangan dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Ini 0 ditambah 0 berarti 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Salah ya. Masa 0 lebih dari sama dengan 10? Nah, kalau salah, ini berarti kurvanya berada di daerah yang bukan memuat 0,0. Nah, 0,0 itu kan di bawah. Berarti di bawah ini salah. Berarti yang benar di atas arsirannya. Nah, berarti cocok ya kalau pakai cara yang koefisien tadi. Arsirannya berada di atas garis pembatas. Nah, ini DHP-nya. Kurvanya penuh atau terhubung. Ya, ini untuk yang contoh 2. Ini kalau kurang jelas, ada kuncinya. Kita lihat ya. Ini sama, menentukan titik potong X, Y terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini pakai cara koefisien, hasilnya sama ya. Itu di atas garis pembatas. Ini kalau gambarnya, ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, ini jelas ya untuk yang contoh 2. Kita lanjutkan ke contoh 3 ya, biar lebih jelas. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan
2x min y lebih dari 3. Nah, langkah mengerjakannya masih sama. Harus menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, kita cari di sini menggunakan tabel ya, tabel bantuan. Kita buat dulu tabelnya. Di sini ada x, y sama x, y. Nah, karena kurva atau garis ya ini kurva linier, kita cukup 2 titik potong saja. Nah, yang paling mudah kan menggunakan angka 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa, y-nya 0, x-nya berapa. Kita cari. Nah, langkah pertama kita cari kalau x-nya 0, y-nya berapa, kayak gitu kan. Ini tanda di sini ya, ketidaksamaan diubah jadi sama dengan. Buat ngitung tabelnya. Berarti 2x min y sama dengan 3. X-nya diganti 0, jadi 2 kali 0. Min y sama dengan 3. Berarti di sini 2 kali 0 itu kan 0. Min y sama dengan 3. Berarti di sini kan min y kayak gitu ya. Min y sama dengan 3. Berarti kalau y sama dengan min 3. Nah, kita isikan di sini. Berarti ini titik potong yang pertama 0, min 3. Oke, kemudian sekarang gantian. Kalau y-nya 0, x-nya berapa kayak gitu kan. Kita tulis kembali persamaannya. 2x min y sama dengan 3. Gantian y-nya diganti 0. Berarti 2x min 0 sama dengan 3. Kemudian di sini 2x dikurangi 0 itu kan 2x. Sama dengan 3, berarti x sama dengan 3/2. Nah, ini kita isikan. Kalau misalnya 3/2 itu susah, kita ubah ke desimal saja. 3/2 itu kan sama aja 1,5 ya. Nah, ini kita isikan di sini x-nya 1,5. Berarti di sini 1,5 kemudian koma 0. Oh iya, ini biar komanya nggak ketuker ya, ini pakai titik koma kayak gitu. Nah, untuk membedakan, ini maksudnya yang depan itu untuk x, yang belakang untuk y. Oke, kita gambar ke sistem koordinat kartesius. Seperti biasa, di sini ada sumbu x sama sumbu y. Nah, untuk yang pertama yaitu 0,-3. 0,-3 berarti di sini kalau x-nya 0, y-nya -3. Sini ya. Lalu kalau yang kedua ini 1,5,0. Berarti kalau x-nya 1,5. 1,5 itu berarti 1 lebih setengah ya. Setengah itu ya antara sini tengah-tengahan. Sini nih 1,5. Kemudian 0 berarti tetap di sini ya. Kan ini sejajar dengan y sama dengan 0. Nah, sudah ketemu 2 titik. Ini kita hubungkan garis atau kurvanya. Kita lihat tanda ketidaksamaannya. Di sini lebih dari. Nah, kalau lebih dari, berarti kan kurvanya digambar putus-putus. Oke, kita tarik garis putus-putus yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, ini mohon maaf ya kalau tidak lurus. Nah, kemudian tinggal mencari arsirannya. Kita pakai cara koefisien dulu nih. Nah, kita tulis pertidaksamaannya. 2x min y lebih dari 3. Di sini, kalau pakai cara koefisien, yang dilihat koefisien y-nya. Nah, koefisien y-nya di sini seperti bentuk umumnya ya, yang ax plus by, kemudian tanda ketidaksamaan, yang ruas kanannya c. Berarti y di sini atau koefisien y harus berada di ruas kiri kayak gitu. Nah, ini kan y-nya di ruas kiri bernilai negatif. Ini kita
tulis nilainya bernilai negatif. Lalu tanda ketidaksamaan di sini lebih dari berarti bernilai positif. Nah, ini kita kalikan min kali plus hasilnya min berarti arsiran di bawah kurva ya. Nah, ini kalau misalnya kalian paham cara koefisien, bisa langsung arsir saja nih di bawah kurva di sini berarti. Ini untuk di atas, ini yang bawah. Tapi kalau kalian mau coba pakai titik uji boleh. Nah, kita gunakan titik uji berapa ya? Yang mudah 0,0 dong. Nah, kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu 2x min y lebih dari 3. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 2 kali 0 dikurangin 0 lebih dari 3. 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Dikurangkan dengan 0 ya jelas 0 ya. Berarti ini 0 lebih dari 3. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Masa 0 lebih dari 3? Salah ya. Seharusnya kan kurang dari. Berarti daerah yang memuat 0,0 ini salah. Atau arsirannya bukan di daerah sini yang memuat 00. Nah, yang daerah 0,0 kan di atas. Berarti kalau bukan di atas ya jelas di bawah. Nah, berarti kan sesuai sama ini ya. Yang tadi cara satu berarti ini kita garis arsiran di bawah kurva. Kurvanya digambar putus-putus. Nah, ini DHP untuk yang nomor 3. Kalau kita cocokkan dengan kuncinya di sini, caranya sama, mencari tabelnya dulu, lalu membuat kurva. Iya, arsiran di bawah kurva ya. Ini ibu menggambar menggunakan GeoGebra. Oke, jelas ya untuk yang contoh 3. Kita lanjutkan ke poin B, yaitu menggambar DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Karena ini sistem, berarti lebih dari satu pertidaksamaan. Langsung saja untuk contoh 1, di sini kalian disuruh melukis DHP dari sistem pertidaksamaan berikut ya. Itu ada 2 pertidaksamaan. Langkahnya itu sama kayak tadi. Bedanya ini ada 2 garis atau 2 kurva linier ya. Nah, kita cari satu persatu. Di sini untuk yang pertama, kita bikin tabel ya. Seperti biasa, tanda di sini kita ubah jadi sama dengan. Nah, berarti ini karena ada 2, biar tidak bingung ya, ini Ibu tulis persamaannya. Nah, di sini berarti untuk yang 3x min 4 sama dengan min 12. Kalian cari tabelnya. X, Y-nya berapa, kayak gitu. Kemudian yang kedua juga sama. Ini harus dicari satu-satu. Yang kedua yang di sini ya. Yang 2x plus 4y ini diganti sama dengan 8. Ini juga harus dicari tabelnya atau titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, tentu kita pilih angka yang paling mudah seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Yang gampang saja kita isi dari depan. Yang pertama dulu ini. Kan kita milih angka X-nya 0, nanti Y-nya dapat berapa kayak gitu kan. Ini kurang Y ya. Nah, kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, di sini kita cari. Kalau X-nya 0, berarti ini langsung saja ya. 3 kali 0
min 4Y sama dengan min 12. 3 kali 0 itu kan 0, berarti tinggal min 4Y sama dengan min 12. Berarti dapat Y sama dengan min 12 dibagi min 4 sama dengan 3. Kita isikan 3 di sini, berarti ini untuk titik potong yang pertama 0,3. Nah, sekarang gantian, kalau Y-nya yang 0. Ini Ibu langsungan saja ya, karena tempatnya tidak cukup. Nah, berarti di sini ini tetap 3X. Nah, ini 3X min 4Y sama dengan min 12. Y-nya diganti 0. Berarti 3X min 4 kali 0 sama dengan min 12. 4 kali 0 itu kan 0 ya, berarti 3X sama dengan min 12. Berarti X sama dengan min 12 dibagi 3. Sama dengan min 4. Nah, ini kita isikan min 4. Berarti titik potong yang kedua min 4,0. Nah, sekarang yang ini gantian. Angkanya kita pakai yang gampang. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya tinggal 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. Ini kan 0 kali berapapun 0. Berarti 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita isikan, berarti titik potong yang pertama 0,2, oke? Lalu gantian, kalau Y-nya 0, berarti 2X plus, ini yang kedua ya, ini Ibu bikin garis pembatas, biar tidak bingung. Berarti 2X plus 4 kali 0 sama dengan 8. Nah, 4 kali 0 kan 0. Berarti di sini 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini untuk Y-nya 0, X-nya 4. Berarti titik potong yang kedua untuk kurva yang kedua 4,0. Nah, kita gambar jadi satu ya. Ini untuk yang pertama tadi 0,3. Ini kita gambar pada sistem koordinat kartesius. Ini sumbu X, yang atas sumbu Y. Pertama untuk 0,3 berarti di sini ya. Kemudian min 4,0. Min 4 itu di sini, 0 berarti di sini. Nah, untuk kurva yang pertama, tanda ketidaksamaannya di sini ya. Ini kurang dari, nggak ada sama dengannya. Berarti kurvanya putus-putus. Karena tanda ketidaksamaannya kurang dari. Kita hubungkan garis putus-putus melalui dua titik ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini. Arsirannya itu di mana? Yang kurva ini ya. Kita pakai cara koefisien saja. Nanti titik ujinya untuk mengecek. Nah, untuk yang pertama kan 3X min 4Y. Di sini kurang dari min 12. Y-nya bernilai negatif. Tandanya karena kurang dari bernilai negatif. Kalau dikalikan, ya dikalikan, maka min kali min itu hasilnya positif. Oke, kalau positif berarti di atas garis. Nah, sekarang untuk yang gambar ini. Sekarang kita gambar yang kurva kedua. Untuk titik potongnya ada 0,2 sama 4,0. Digambar jadi satu ya. 0,2 berarti di sini. Kemudian 4,0 berarti di sumbu X positif ini ya. Nah, lalu tanda ketidaksamaannya yang kurva kedua ini lebih dari sama dengan. Berarti garis pembatasnya digambar penuh ya. Ini dari dua titik kita hubungkan garis penuh nih. Nah,
Ini kita perpanjang biar garisnya berpotongan dengan yang atas. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Ini mohon maaf ya, apabila garisnya tidak lurus, karena ibu nggak pakai penggaris. Nah, kemudian kita cari arsirannya untuk yang kedua. Di sini ya, yaitu 2x plus 4y lebih dari sama dengan 8. Berarti lihat koefisien y-nya bernilai positif. Tanda ketidaksamaan di sini lebih dari bernilai positif. Berarti positif kali positif hasilnya positif. Nah, positif berarti di atas garis. Nah, berarti untuk DHP dari dua kurva ini semuanya berada di atas garis. Baik garis yang pertama maupun garis yang kedua. Berarti DHP-nya di sini nih. Nah, ini kan di atas garis yang kedua ini, yang tadi penuh ya. Kemudian yang ini juga di atas garis yang putus-putus. Berarti DHP-nya di daerah sini. Kan ada 4 daerah ya. 1, 2, 3, 4. Yang benar atau yang tepat di sini. Kalau kita mau cek pakai titik uji, ini kita pakai titik uji yang benar saja ya. Yang benar berarti yang ada di daerah DHP. Nah, misalnya titik mana nih? Titik sini ya. Misal ini kan di DHP ya. Ini untuk titik uji, pilih ini X-nya min 1, Y-nya 4. Atau min 1,4 ya. Kita substitusikan kedua kurva. Kurva yang pertama sama yang kedua. Nah, berarti ini 3x min 4y kurang dari min 12. X-nya diganti min 1. Y-nya diganti 4. Nah, 3 kali min 1 itu min 3. Dikurangin 4 kali 4, 16. Kurang dari min 12. Nah, ini kan min 3 min 16 itu min 19 ya. Nah, min 19 itu kurang dari min 12. Aduh, ini mohon maaf ya, tulisannya nggak jelas. Ini benar ya, kalau pada garis bilangan itu kan min 19, letaknya di sebelah kiri min 12, berarti ini benar. Nah, sekarang kita ujikan ke kurva yang kedua yang 2x plus 4y sama dengan 8. X-nya diganti min 1, berarti 2 kali min 1 ditambah 4 kali 4 sama dengan 8. Di sini berarti min 2 ditambah 16. Mohon maaf. Oh iya, tandanya ketidaksamaan ya. Nah, ini Ibu ganti ya. Sorry. Kalau menguji itu pakai tanda ketidaksamaan. Ya, ini tadi tanda ketidaksamaannya yang kedua lebih dari sama dengan. Tadi Ibu melihatnya sini. Nah, kalau yang sama dengan untuk mencari titik potongnya saja. Nah, ini 2 kali min 1 itu min 2, kemudian ditambah 4 kali 4 itu 16. Lebih dari sama dengan 8. Min 2 ditambah 16 itu 14 ya. 14 lebih dari sama dengan 8. Benar apa salah? Benar ya. Nah, jadi kalau kita uji, dua-duanya ini bernilai benar. Jadi DHP-nya itu berada di daerah atas sini. Atas kurva pertama dan atas kurva yang kedua. Nah, ini untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini tulisannya kan cukup ini ya, maksudnya nggak jelas. Jadi Ibu sudah menyiapkan kuncinya. Kita cek ya. Ini. Nah,
Ini kunci yang jelas anak-anak. Sama caranya pakai titik potong. Ini yang mudah itu pakai koefisien Y sama tanda ketidaksamaan. Ini paling mudah untuk mencari arsirannya di mana kayak gitu. Nah, kalau digambar menggunakan GeoGebra, sama ya. Ini tadi arsirannya di atas kedua kurva. Untuk yang kurva pertama putus-putus, yang ini kurang dari, yang kurva kedua penuh nih, yang lebih dari sama dengan. Nah, DHP-nya di sini. Nah, untuk soal pilihan ganda, itu biasanya paling mudah menggunakan titik uji. Jadi kita tinggal memilih satu titik, terus disubstitusikan ke dua pertidaksamaan. Nah, nanti yang bernilai benar itu yang dipilih. Jadi, kembali lagi terserah kalian kayak gitu, lebih mudah pakai cara yang mana. Kita lanjutkan ke contoh 2 yang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini masih sama, yaitu lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut ini. Oke, langkah pertama, kita harus membuat tabelnya dari masing-masing pertidaksamaan ini. Untuk yang pertama, ini kita tulis dulu ya, biar gampang. Kan tandanya diubah jadi tanda sama dengan. Berarti min 5x min 4y sama dengan 10. Ini kita cari x, y-nya. Nah, ini kita bikin tabelnya dulu ya. Kemudian, seperti biasa kan, yang paling mudah, ini kita gunakan angka. Kalau x-nya 0, y-nya berapa kayak gitu ya. Kemudian kalau y-nya 0, x-nya berapa. Kita substitusikan x-nya 0 dulu. Ini langsung saja ya, berarti kalau x-nya 0, min 5 kali 0 dikurangin 4y sama dengan 10. Min 5 kali 0 kan 0, berarti ini tinggal min 4y sama dengan 10. Berarti y sama dengan 10 dibagi min 4. Berarti ini disederhanakan min bagi 2 semua ya, 5/2. Nah, kemudian berarti di sini kita tuliskan min 5/2. Titik potongnya 0, min 5/2. Sekarang gantian, yang 0 y-nya. Berarti kita tulis kembali 5x min 4. Langsung saja ya, 4 kali 0, y-nya diganti 0 sama dengan 10. Ini 4 kali 0 kan 0, berarti tinggal min 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi min 5 sama dengan min 2. Berarti di sini x-nya min 2, y-nya 0 atau min 2,0. Ini untuk kurva yang pertama. Kemudian ini kita garis pembatas biar mudah. Kurva yang kedua, yaitu 3x min 2y. Tandanya diganti sama dengan min 9. Kita bikin tabelnya dulu. Ini ya. Nah, kita juga pakai angka yang paling mudah seperti yang tadi-tadi. Kalau x-nya 0, berarti y-nya kita cari ya. Substitusikan ke sini. 3x min 2y sama dengan min 9. X-nya diganti 0, berarti 3 kali 0, min 2y sama dengan min 9. Berarti di sini tinggal 3 kali 0 itu 0, min 2y sama dengan min 9, atau y sama dengan min 9 dibagi min 2,
sama dengan 9/2. Ini kita tuliskan ke sini, Y-nya 9/2. Berarti titik potongnya 0,9/2. Sekarang yang ini, yang Y-nya 0. Di sini ya. Berarti 3X min 2Y sama dengan min 9. Y-nya diganti 0, berarti 3X min 2 kali 0 sama dengan min 9. Berarti tinggal 3X min 2 kali 0 kan 0. Ini sama dengan min 9, sehingga diperoleh nilai X sama dengan min 9 dibagi 3 sama dengan min 3. Ini untuk Y-nya. Ini untuk nilai X sama dengan min 3. Kita tuliskan di sini. Berarti diperoleh titik potongnya min 3,0. Oke, kemudian kita gambar nih kurvanya di koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk yang pertama, yang kurva atas dulu ya. Yang titik potongnya 0,-5/2. Min 5/2 kalau didesimalkan itu min 2,5 ya. Berarti ini 0,-2,5, berarti sekitar di tengah-tengah sini. Nah, kemudian min 2,0. Min 2,0 berarti di sini. X-nya min 2, Y-nya 0. Dari dua titik ini, kita hubungkan garis. Kita lihat tanda ketidaksamaannya, yaitu lebih dari, berarti garisnya putus-putus. Kita bikin garis putus-putus dari dua titik ini. Nah, ini ya, mohon maaf, garisnya tidak lurus ya. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris. Kemudian, arsirannya kita cek di sini ya. Kita pakai cara yang koefisien Y sama tanda saja biar mudah. Kita tulis kembali pertidaksamaannya, yaitu min 5X min 4Y lebih dari 10. Lihat koefisien Y-nya. Ini kan sesuai bentuk umum ya. Y-nya bernilai negatif. Koefisiennya lebih dari, bernilai positif. Kalau dikalikan, ini bernilai negatif. Berarti arsirannya di bawah garis. Oke. Sekarang gambar garis yang kedua. Di sini ada 0,9/2. Nah, 9/2 itu kalau diubah jadi desimal kan 4,5. Berarti sekitar di sini ya. 0,4,5. 4,5 berarti tengahan sini. Kemudian yang kedua min 3,0. Berarti di sini. Dari dua titik ini kita hubungkan garis. Nah, ini biar berpotongan sama kurva yang pertama, ini kita perpanjang garisnya. Yang kurva 1 ya. Ini Ibu hapus dulu, biar nanti gambarnya lurus. Nah, ini kita perpanjang, biar nanti berpotongan sama kurva yang kedua. Ini kurva yang kedua, tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti garisnya penuh. Kita hubungkan garis penuh ya, tidak putus-putus, ini nyambung kayak gitu. Nah, ini memotong di sini ya. Oke, kita cek arsirannya. Yang kedua itu di atas apa di bawah kayak gitu. Kita tulis kembali, yaitu 3X min 2Y .
kurang dari sama dengan min 9. Koefisien Y-nya ini sudah sesuai bentuk umum, yang Y-nya di ruas kiri ya. Ini bernilai negatif nih. Lalu tanda ketidaksamaan di sini karena kurang dari sama dengan. Pokoknya kalau yang kurang-kurang bernilai negatif, maka hasil kalinya positif. Min kali min plus ya. Ini di atas garis untuk arsirannya. Nah, berarti di HP-nya yang pertama di bawah garis yang pertama, artinya yang garis putus-putus tadi di bawahnya ya. Di sini bawahnya. Kemudian di atas garis yang kedua. Yang kedua kan yang ini. Atasnya berarti kan di sini. Nah, berarti ini di sini nih di HP-nya. Kalau di sini nggak termasuk, karena kalau di sini itu di bawah garis yang pertama. Jadi DHP-nya itu irisan dari DHP pertama atau kurva pertama dan kurva kedua. Ini DHP-nya ya. Ini kan ada 4 daerah. 1, 2, 3, 4. Kita pilih sini nih. Coba kalau cek pakai titik uji. Ini kita pilih titik uji yang ada arsirannya saja. Yang titik di daerah sini, misalnya sini nih. Ini kan termasuk daerah arsiran, min 4,0. Min 4,0, X-nya diganti, min 4, Y-nya diganti 0 untuk semua pertidaksamaan. Berarti min 5X, min 4Y, lebih dari sama dengan 10. X-nya diganti min 4, Y-nya diganti 0. Ini min 20 ya. Kemudian di sini kali 0, 0 ya. Berarti tinggal min 20 lebih dari 10. Nah, min 20 lebih dari, sorry. Ini coba lihat. Min 5 kali min 4. Min 20 apa plus 20? Nah, seharusnya plus 20 ya. Min kali min itu plus. Oke. Ini 20. Kemudian min 4 kali 0 itu kan 0. Berarti di kurva yang pertama ini 20 lebih dari 10. Benar ya. Ini untuk yang titik yang kedua, yaitu kurvanya 3X min 2Y kurang dari sama dengan min 9. X-nya diganti min 4, Y-nya diganti 0. 3 kali min 4 dikurangin 2 kali 0, kurang dari sama dengan min 9. 3 kali min 4 ini lah min 12 ya. Plus kali min itu min. Nah, ini min 12. Min 2 kali 0 itu 0 ya. Min 12 kurang dari sama dengan min 9. Benar nggak? Kalau pada garis bilangan, jelas ya, ini min 12 itu di sebelah kirinya min 9. Berarti kurang dari sama dengan min 9 ini benar. Nah, berarti benar dong DHP-nya ada di sini. Oke, jelas ya untuk yang contoh 2. Kalau kita lihat kuncinya di sini, sama ya, cari titik potongnya. Ini pakai arsiran yang koefisien sama tanda, maka diperoleh DHP di sini. Irisan dari dua arsiran kurva. Ya, ini untuk yang contoh nomor 2. Oke, ternyata sudah selesai. Apabila ada yang masih kurang jelas atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.